Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 33. Gak ada tempat di hatiku untukmu. Dengan langkah buru Farhan berjalan ke arah lift untuk segera menemukan Vira. Sampai pada lantai dan kamar yang disebutkan, Farhan harap cemas sampai pintu kamar terbuka oleh petugas. Pemandangan pertama yang dilihatnya adalah Vira terlentang di tempat tidur, serta beberapa bekas makanan berada di sekitarnya. Farhan diserang panik, melihat Vira bahkan tidak bergeming dengan suara pintu terbuka. Dia bahkan langsung berlari, menghampiri Vira. "Sayang, kamu gak apa-apa, koma." Farhan mengguncang tubuh Vira. "Apa? Kenapa?" Vira terkejut. "Siapa?" Lanjutnya mengumpulkan sisa kesadaran. "Kamu gak apa-apa, maafkan aku." Bisik Farhan, tersadar akan kesalahan suaminya. Vira mendorong tubuh Farhan dengan kuat. Dia bahkan tidak melihat ada beberapa orang lain di sekitarnya. Beruntung, Jonathan yang paham akan kondisi serta situasi, meminta semua orang keluar. Dan juga mengucapkan terima kasih, tak lupa menyelipkan slip sebagai tanda ucapan. "Kenapa kesini? Kenapa tidak bersama Cikamu itu? Beruntun Vira. "Dia bukan siapa sayang, bahkan aku gak ingat dia siapa. Jika dia tidak mengenalkan dirinya." Bela Farhan. "Gak, kamu bohong, pasti kamu dari sana kan? Buktinya kamu baru sampai di sini setelah beberapa jam," papar Vira. "Gak, aku pulang ke rumah dan mencari mubak orang gila. Aku bahkan sampai ke rumah ibu yang dulu, tapi nihil kamu gak ada di sana." Jelas Farhan. "Bohong, kamu gak langsung mengejarku tadi. Padahal, aku udah menyuruh sopir untuk memelankan mobilnya. Tetapi, mobilmu tak kunjung terlihat. Kamu pasti bersama wanita itu kan?" Tebak Vira dengan isakan. "Sungguh sayang, aku terus mencari mubak orang gila. Aku takut kamu kenapa-napa. Aku bahkan bisa membakar seluruh dunia jika benar kamu menghilang," ujar Farhan memeluk paksa Vira. "Sekarang, aku telah menemukanmu. Percayalah, dia bukan siapa aku. Dan sungguh aku tidak mengingatnya Vira. Hanya kamu satunya perempuan di hatiku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Baik sekarang ataupun kapanpun itu." Jelas Farhan masih dengan posisi yang sama. "Kita bermalam di sini aja ya, kasihan sepertinya kamu kecapean," ujar Farhan mengecup pucuk kepala Vira. "Aku mau pulang," ujar Vira dari dalam dekapan Farhan. Aku mau pulang, atau aku pulang sendiri?" ancam Vira. Farhan pun menghela napas melihat betapa keras kepalanya perempuan di hadapannya itu. Tanpa menunggu perintah dari atasannya, Jonathan mencari informasi dari sosok perempuan yang membuat istri dari bosnya cemburu.
Jonathan sudah melihat potongan video yang dimana Chika memeluk Farhan. Dan juga dimana Chika yang sengaja menabrakkan dirinya ke mobil Farhan. Maafkan aku Pak Darwis, sepertinya aku harus kembali memakai namamu untuk melindungi rumah tangga keponakanmu. Gumam Jonathan. Jonathan menelpon beberapa orang untuk mencari tahu tentang wanita tersebut. Dia iming-imingikan sejumlah uang bagi siapapun yang memberikannya informasi tercepat. Di tempat lain, Alvin bisa menduga jika Farhan sedang mengalami masalah. Pasalnya, Farhan tidak ingin memeriksa rumah seperti yang dikatakan sebelumnya. Karena Farhan tidak memasuki rumahnya dan langsung pergi kala dia sudah menerima panggilan dari ponselnya. Kenapa? Tanya Raya yang baru saja selesai mandi. Gak ada apa-apa, sahut Alvin menatap Raya. Rindu mantan? Cibir Raya kala melihat Alvin fokus pada rumah Vira. Jangan mulai Raya, aku lelah. Mohon Alvin. Aku hanya bertanya, kalaupun iya, memang kenapa? Alvin jengah, kemudian meninggalkan Raya yang mematung. Alvin membuka bajunya karena berencana untuk segera mandi. Sebenarnya semakin kesini, Alvin sudah mulai bosan dengan Raya. Bukan apa, itu semua karena Raya yang terlalu curiga. Bahkan Alvin tahu, jika Raya diam-diam memeriksa ponselnya. Dia juga tahu, jika Raya sering mencari tahu semua tentang hubungannya dan Vira dulu. Nyatanya, sampai sekarang kamu tidak mempercayai cintaku Raya. Kamu sendiri yang menginginkan hubungan kita seperti ini. Gumam Alvin seraya menarik napas. Raya sendiri, tanpa sadar meneteskan air mata. Karena pengakuan Alvin membuatnya kecewa. Pengakuan Alvin membuatnya terluka. Benar ya kata orang kalau pemenangnya tetap masa lalu. Kekeh Raya menghapus kasar air matanya. Asma yang sedari tadi menunggu kepulangan Farhan, akhirnya bisa tenang. Karena Vira pun ikut serta, namun dia tidak bertanya apapun pada pasangan itu. Karena itu merupakan ranah keluarga mereka. Dia memposisikan dirinya sebagai orang tua, akan berkomentar jika dimintai pendapat. Selebihnya, dia hanya bisa mendoakan agar rumah tangga anaknya dijauhkan dari mara bahaya. Farhan kembali merayu Vira seraya memohon maaf. Dia gak mau jika Vira mendiamkannya. Namun, tetap sama, Vira bahkan mengabaikan setiap permohonan maaf dari Farhan. Aku mau sendiri, cetus Vira saat Farhan mengikuti sampai ke walk-in close. No, aku di sini, aku gak kemana-mana, ujar Farhan. Tapi, aku ingin sendiri, lagi Vira berucap. Maaf. Farhan langsung memeluk tubuh Vira. Maafkan aku, maaf, bisik Farhan. Kamu cinta pertamaku sayang, hanya kamu. Jelas Farhan.
Bukan itu, aku cemburu kamu dipeluk dia. Aku kesal pada perempuan itu. Isak Vira. Aku juga kesal, karena menunggu kamu terlalu lama menjemputku. Ungkap Vira. Maaf, tapi aku berhasil menemukanmu sayang. Aku berhasil. Ujar Farhan, tanpa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Farhan menghapus jejak air mata Vira, kemudian mengecupnya begitu lama. Baru saja dia mendekati bibir Vira, tetapi Vira-nya mundur. Aku gak mood, balas Vira. Farhan pun hanya bisa menepuk jidat, karena dia terpesona pada Vira yang hanya memakai kimono. Dia bahkan lupa, baru saja jika Vira kesal ataupun bisa dikatakan marah padanya. Ya udah, maaf ya, atau kamu mau aku melakukan apa biar moodmu kembali? Tanya Farhan dengan suara ditahan. Gak ada. Sahut Vira melangkah pergi setelah memakai pakaiannya. Farhan pun mengikuti langkah Vira yang hendak turun ke bawah. Dia menduga jika Vira ingin mengambil alih Ahyar pada ibunya. Biar Ahyar sama ibu aja, ibu senang karena teringat seperti merawatmu dulu. Ujar Asma kala Vira hendak mengambil alih Ahyar. Tapi, nak, selesaikan masalahmu dulu dengan suamimu, jangan menunda-nundanya. Ibu tahu, kalian lagi ada masalah. Jangan abai nak, jika itu bukan kesalahan besar, maka maafkanlah. Peringat Asma, dan Farhan hanya mendengar di dekat pintu, seraya menyembunyikan tubuhnya. Karena sekarang, kedua wanita yang berbeda umur itu lagi berada di kamar. Baiklah Bu, ujar Vira, sebelumnya dia mengecup Ahyar yang pulas dengan penuh rindu. Vira menarik napas, mengatur detak jantungnya sebelum keluar dari kamar Asma. Sedangkan Farhan tetap pada tempat yang sama, karena percuma saja dia pergi. Sebab sebelumnya Vira pun tahu jika ia berada di sana. Melihat Vira keluar dan menutup pintu kamar Asma, Farhan langsung menarik Vira ke dalam pelukannya. Farhan sadar jika perempuan tidak akan pernah mau meminta maaf walaupun dia yang bersalah. Kecuali karena dia terpaksa, apalagi sekarang dialah yang bersalah dalam hal ini. Bersalah karena tidak langsung mendorong ataupun menonjok perempuan yang telah berani membuat istrinya cemburu. Maafkan abang ya sayang, abang rela melakukan apapun, asal kamu mau memaafkan abang. Pinta Farhan, pembantu yang kebetulan melewati keduanya. Buru menundukkan kepalanya, serta berjalan secepat mungkin, agar tidak mengganggu keromantisan tuannya. Jika nanti abang ketemu dengan wanita itu, abang harus menghindar ya. Harap Vira dan Farhan mengangguk setuju. Bukan hanya menghindar, tapi akan memberikannya pelajaran. Namun hanya bisa disimpan dalam hatinya. Besoknya, Jonathan menyerahkan beberapa berkas untuk ditandatangi oleh Farhan. Dan setelah berkas juga, laporan selesai diperiksa. Jonathan kembali memperlihatkan salah satu info yang mungkin ingin diketahui oleh atasannya. Namanya Chika,
Dia berasal dari kota seberang. Dia sengaja datang ke sini untuk menemui teman kencannya. Dan keluarganya bergantung hidup pada salah satu saudaranya yang berjualan di toko kue. Dan menurut info, toko kue tersebut sudah ada cabang di kota ini. Jelas Jonathan memperlihatkan laporan yang telah dikirimkan oleh orang suruhannya. Satu lagi, teman kencannya diketahui adalah seorang pemakai. Tambah Jonathan. Aku ingin bertemu dengannya, seru Farhan dengan dingin. Baiklah, aku akan segera menghubunginya untuk datang ke resort persimpangan sana. Suruh dia datang, segera. Tekan Farhan. Farhan kembali fokus pada komputernya setelah kepergian Jonathan. Berulang kali Farhan mencoba mengingat Chika. Namun, satupun bayangan tentangnya tidak muncul. Maafkan aku Bang Amir, jika nanti adikmu masih berulah. Maka, jangan salahkan aku jika menghilangkan usahamu. Gumam Farhan memejamkan matanya. Akhirnya, Chika datang ke resort yang dikatakan oleh Jonathan. Dia datang lebih awal dari perjanjian. Karena dia ingin mempunyai lebih banyak waktu dengan lelaki Nak sangat susah ditaklukkannya. Akan aku buktikan, jika kamu pasti akan terjerat dengan pesonaku. Ucap Chika saat kembali memoleskan lipstik di bibirnya. Chika sengaja memakai dress dengan belahan panjang di dadanya. Karena menurut pengalamannya, lelaki akan mudah dijerat. Jika melihat area yang memancing sisi laki-lakiannya, sudah lebih dari setengah jam, Farhan muncul bersama Jonathan yang setia berada di sampingnya. Melihat itu, Chika kembali membetulkan posisi duduknya. Dia sudah menduga, jika Farhan memintanya untuk datang, sudah pasti karena ingin minta maaf. Akhirnya kamu sampai juga, aku lelah menunggu. Rengek Chika dengan manja. Saat Chika hendak berdiri dan kembali memeluk Farhan, Joe dengan sigap menahan tubuh Chika dengan menekan bahunya. Apaan sih, Farhan, lihatlah. Aduh Chika. Duduklah, perintah Farhan setelah dia mengambil posisi tepat di depan Chika. Sedangkan Joe langsung duduk di samping Chika. Dia siapa sih, Far, kok rese gini? Sinis Chika, dengar. Aku gak tahu kamu mau apa sebenarnya. Apalagi, kemarin kamu berpura-pura pingsan, agar aku bisa membawamu ke rumah sakit. Kamu juga kan, yang membayar 2 orang lelaki paruh baya itu? Dan asal kamu tahu, gara-gara kelakuan busukmu, aku hampir kehilangan istriku. Dan andai itu beneran terjadi, maka kamu akan menyesal pernah terlahir di dunia ini. Terang Farhan, aku memang tertabrak mobil Far, dan aku gak tahu itu mobil siapa. Karena aku beneran pingsan. Bella Chika, oh, benarkah, Joe? Perlihatkan bukti padanya. Perintah Farhan pada Jonathan yang sigap mengeluarkan ponsel dari balik saku jasnya. Jonathan memperlihatkan di mana Chika menyerahkan beberapa lembar uang merah pada kedua lelaki tersebut. Dan tentu saja,
masing-masing dari mereka mendapatkan kecupan tanda terima kasih dari Chika. "Oh, kamu masih perlu bukti lainnya?" tanya Jonathan. "Tega kamu, Far. Tega kamu mempermalukan aku. Ini aku Chika, kita bahkan pernah akrab sebelumnya. Dan kamu menjauh saat aku mengutarakan perasaanku, Farhan. Dan aku mengira, jika kamu pasti gengsi, mengingat perbedaan kita yang sangat mencolok. Karena kamu hanya pekerja, sedangkan aku adik dari bosmu," papar Chika dengan pedenya. "Dan sekarang apa? Bahkan kamu menikah hanya demi harta. Kamu pasti menikahi istrimu demi harta kan? Kamu gak mencintainya kan?" Beruntun Chika. Jonathan yang tidak bisa menahan tawanya, langsung tertawa dengan terbahak. Dia bahkan melupakan Farhan yang berada di meja yang sama dengannya. "Far, aku akan tetap menerimamu, karena sampai sekarang pun, aku gak bisa melupakanmu. Karena kamu merupakan lelaki pertama yang berani menolak pesonaku. Dan kemarin itu, memang rencanaku Farhan, aku ingin kita punya waktu berdua. Makanya, aku minta maaf ya sama kamu." Chika hendak menggenggam tangan Farhan, namun, langsung ditepis oleh Jonathan. "Dia siapa sih? Dari tadi kok resek banget?" cetus Chika kesal. "Dengar, siapapun kamu di masa laluku, aku sungguh lupa akan hal itu. Aku sudah menikah. Dan yang aku nikahi adalah satu-satunya perempuan yang sangat aku cintai. Dia pemilik hatiku, gak ada tempat di hatiku untukmu. Dan juga wanita lain di luaran sana. Dan aku harap kamu bisa mengupdate informasi tentang siapa diriku. Bukan hanya berekspektasi seperti pikiranmu." Jelas Farhan bangkit, meninggalkan Jonathan bersama dengan Chika. Dia enggan menatap lama, wanita yang membuatnya risih. Dan satu lagi Nona, bukan Pak Farhan yang mengejar harta istrinya. Tapi dia yang memberikan seluruh hartanya untuk sang istri. "Ekeh Jonathan, bukankah kamu ke kota ini untuk bertemu teman kencanmu? Terus kenapa malah mengganggu tuanku? Jadi, lebih baik urus saja urusanmu, dan kembali dengan segera pada tempat asalmu." Tekan Jonathan. Farhan. Teriak Chika, akan tetapi tangannya dicekal begitu kuat oleh Jonathan. "Siapa sih kamu?" Coba kamu cari tentang Farhan Alan di Google. Mungkin kamu akan paham siapa Pak Farhan sebenarnya. Perintah Jonathan. Akan tetapi Chika menatap lekat manik mata lelaki yang sejak tadi menguji kesabarannya. "Kamu orang pertama yang akan aku perhitungkan jika nanti Farhan bertekuk lutut padaku." Ancam Chika meninggalkan Jonathan. "Woi, jangan lupa untuk membayar bil, karena semua ini kamu yang pesan. Bahkan kami tidak mencicipinya sedikit pun," teriak Jonathan, membuat Chika mengepalkan tangannya. Hari ini adalah hari gajian bagi seluruh karyawan. Semua senang mendapatkan gaji dari hasil jerih payah mereka selama sebulan terakhir. Tentu saja, bagi mereka yang berprestasi akan ada bonus sesuai kemampuannya. Alvin yang selama ini bekerja dengan sungguh-sungguh
salah satu karyawan yang mendapatkan bonus tersebut. Melihat informasi yang masuk dari ponselnya, Alvin tersenyum bahagia. Hari ini, dia bermaksud akan mengajak Raya untuk makan di luar. Hitung memperbaiki hubungan mereka yang semakin merenggang. Pasti bonusmu banyak ya, makanya terlihat senang gitu? Tanya teman Alvin, kebetulan mereka satu divisi. Lumayanlah, bisa kali menyenangkan istri. Kekeh Alvin. Bukannya kamu pernah cerita, jika kamu gak mencintainya? Gara, dia kamu gak jadi nikah sama pacarmu? Tanya teman Alvin yang bernama Abram. Abram merupakan salah satu teman terdekat Alvin. Dan Alvin sering sekali mencurahkan isi hatinya pada lelaki single. Padahal umurnya sepantaran dengannya. Alvin menghela napas. Dulu aku bahkan pernah berpikir, jika aku akan membuatnya menderita. Karena dia aku gagal nikah sama kekasihku. Namun, rasa itu perlahan menghilang. Apalagi saat aku melihat bagaimana dia berjuang untuk melahirkan putri kami. Bagaimana dia harus bergadang, hanya untuk memberikannya susu. Bagaimana dia merasakan jahitan di area bawahnya. Tutur Alvin mengingat perbuatan manis Raya pada anak mereka. Dan yang pastinya, dia istriku, ibu dari anak-anakku. Dan aku menikahinya bukan karena paksaan, tapi karena kesadaranku. Lagi pula, mantan kekasihku juga sudah menikah. Bahkan dia jauh lebih bahagia saat bersama suaminya. Tidak ada lagi cinta darinya untukku. Jadi, percuma saja aku menghukum istriku kan? Kekeh Alvin. Tapi, biarlah sebagai hukumannya, dia akan selalu merasa tidak pernah aku cintai. Dia akan selalu berprasangka buruk dengan cintaku. Dan aku tidak mempermasalahkan itu. Mengingat aku juga belum bisa mencintainya sepenuh hatiku. Jelas Alvin. Bersambung.